ngebentak-bentak, marah-marah, ngata-ngatain. Banyak banget yang nggak tahan dan akhirnya memutuskan untuk resign. Kasir-kasir perempuan juga banyak banget yang nangis kalau ditegur sama si Agus ini katanya. Tapi kalau ke atasan, manis banget. Pintar dia memutarbalikkan fakta. Hola netizen yang tercinta, kisruh uang donasi Agus korban penyiraman air keras dan pemilik Yayasan Kemanusiaan Pratiwi Novianti terus bergulir seperti bola panas. Hingga kini muncul orang yang diduga sebagai rekan kerja Agus sebelum insiden mengerikan itu terjadi. Dalam unggahan story-nya, pria bernama sebut saja Ahyar membuka tabir sikap Agus selama di tempat kerja. Memiliki jabatan sebagai kepala waiter, siapa sangka jika Agus dinilai bersikap manipulatif ketika sedang bekerja. Dalam story Instagramnya, Ahyar membagikan pengalamannya. Agus kerap menegur bawahan dengan cara yang membuat sakit hati. Bahkan karena sikapnya ini ada 5-10 orang yang memutuskan untuk keluar kerja atau resign. Tidak tebang pilih, Agus pun disebut memperlakukan bawahan perempuannya dengan keras, seperti membentak, omongan yang kasar dan sikap manipulatif pada manajer jika diadukan. Sampai pada akhirnya banyak pegawai yang tidak betah hingga memutuskan untuk keluar kerja demi kesehatan mental. Menurut Ahyar, masih banyak aib lain yang dilakukan Agus hingga membuat tidak nyaman saat bekerja. Namun, dia tidak bisa membeberkan karena bukan ranahnya untuk berbicara. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi, memang netizen luar biasa ya guys ya. Kalian pasti kan udah tahu tuh kalau teman kerjanya Agus itu kan udah nge-spill ya dia itu gimana. Jadi ada komentar, selama Agus menderita, pihak manajemen kafenya, bosnya, rekan kerjanya, mana lo kok nggak peduli sama Agus, apakah semua pada dendam? Nah ini foto dari temennya Agus, udah ada yang speak up, katanya ada 5-10 karyawan resign gara-gara Agus. Jadi sepertinya Agus ini posisinya udah lumayan oke gitu, tapi dia itu sepertinya di saat dia mengkoreksi gitu ya, bawahannya dia mungkin caranya itu kurang baik gitu, yang menyebabkan karyawannya banyak yang nggak suka dan akhirnya kena mental, bahkan banyak yang keluar seperti yang kalian lihat. Gue sempat baca katanya ada kasir perempuan gitu sampai nangis-nangis gitu loh guys. Nah kemudian pencarian gue kan langsung teman Agus pick up. Nah ini gue ngeliat ada salah satu komentar yang ngomong begini, mirip yang di Jerman, para netizen jika kalian tahu sebenarnya si Agus suka sama Aji tapi Aji nggak mau, itu awal mulanya, katanya begitu. Dan gue melihat beberapa postingan Agus gitu ya, di saat dia itu masih sehat ya guys gitu kan. Memang banyak sekali postingan dance-dance-nya dia gitu yang ya slay gitu kalau menurut gue gitu, setuju gue gitu. Tapi kan itu tidak bisa langsung merujuk ke situ. Makanya kalau kata gue mah ya, Aji atau siapa bolehlah gitu diwawancara untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya seperti apa. Kok bisa sampai segitunya, sampai nekat gitu kan melakukan penyiraman tersebut. Ini kisahnya benar-benar plot twist banget ya. Bisa-bisanya yang nolong dilaporin ke polisi sama yang ditolong. Itu gimana ceritanya Agus? Kemarin gue sempat lihat ya, salah satu VT yang aku kalau dia itu waiters yang pernah kerja bareng sama si Agus di salah satu restoran. Kebetulan Agus itu jadi kepala waitersnya dan dia itu jadi asistennya gitu. Tapi nggak tahu ya ini benar atau enggak. Tapi kalau emang nggak benar bisa kita jadikan pelajaran nih guys buat diri kita. Jadi infonya si Agus ini kalau negor itu ngebentak-bentak, marah-marah, ngata-ngatain. Banyak banget yang nggak tahan dan akhirnya memutuskan untuk resign. Kasir-kasir perempuan juga banyak banget yang nangis kalau ditegur sama si Agus ini katanya. Tapi kalau ke atasan, manis banget. Pintar dia memutarbalikkan fakta. Siapa yang temen kantornya kayak begini ngacung kata gue. Lo kasih unjuk aja tuh video si Agus ke teman lo biar dia tobat. Kurang lebih emang ya kalau misalnya kita lihat dari cerita-ceritanya, lisannya agak kurang dijaga gitu guys. Nah ini benar pepatah yang bilang, mulutmu harimaumu, lidah tidak bertulang. Apalagi tambahin guys, mulut itu digunakanlah untuk mengatakan hal-hal yang baik, yang berkat, penuh berkat gitu, mendoakan. Kalau seandainya memang harus negur, tegurlah dengan empat mata. Karena kita nggak tahu hati orang itu gimana ya. Kalau misalkan lo tegur dengan jutek galak gitu, tiba-tiba lo diguyur air keras kayak gitu kan lo yang rugi gitu. Karena ucapan nggak baik selain menyakiti hati orang ya pasti merugikan diri sendiri, kayak si Agus contohnya. Nah setelah kejadian Teh Novi ini, kok gue jadi mau percaya sama cerita itu. Laporan yang Agus bikin berangkat dari sakit hati katanya, harga diri keluarganya, dijatuhkan harga diri keluarganya ya. By the way guys, yang jatuhin harga diri keluarga lo itu ya keluarga lu sendiri, Gus. Si Wawa itu dengan tidak amanah dan bini lu si Elmi itu. By the way ngomongin Elmi, Aing udah potong rambut, say.
Udah beda kan sekarang, udah cantik, beda nih. Jangan mirip-miripin lagi sama si Elmi. Enggak, kok nggak mirip nih mukanya, lihat. Beda. Oke, kita lanjut. Terus Gus, yakin lu nggak mau itu duit? 1 miliar loh Gus. Yakin mau kasih Tenovi aja gitu. Kayak kemarin kan kalau kita denger di video call dia tuh sama pengacaranya gitu, dia bilang kan kayak, kasihkan aja duitnya ke si Novi, karena yang sakit itu si Novi, bukan Agus. Di podcast terakhir sama Densu, ya, ingat-ingat, lu minta itu duit buat pulang kampung ke Aceh. Sekarang lu bilang lu nggak butuh. Dan di video awalnya Teh Novi itu, kalau dia emang jahat ya sama lu Gus, dia nggak akan kasih lu duit 30 atau 35 juta, gue lupa, buat berobat itu. Rugi dia, ngapain repot-repot ngurusin lu, nggak ada guna dan nggak ada untungnya buat si Teh Novi. Lu ngelaporin ke polisi ini Gus, cuma bakal jadi bumerang buat diri lu sendiri. Tapi gue denger si Tenovi sama Densu siap ngelaporin si Agus juga itu. Bener apa enggak guys? Lu siap-siap sih Gus, kata gue, kalau sampai dilaporin. Abis itu satu Indonesia Raya tahu kelakuan lu, dan jangan harap ada yang mau nolongin lu lagi. By the way, gue salut ya sama kalian netizen Indonesia yang tak kenal lah. Ketemu aja lu video-video lama si Agus joget-joget gitu guys. Kayak gitu pokoknya nggak ngerti deh, nggak bisa gue ngeliatnya cuma kayak, apa kita habis di prank ya? Gue hanya bisa berkata-kata, Agus, saat ini juga, detik ini juga pulang ke jalan yang benar. Jangan lagi lu ulang-ulangin kayak gini ya, jangan. Baru bangun, banyak kali yang komen, kenapa si Aji nyiramnya cuma sekali? Aji ada siram part 2 nggak? Aji segala macam. Kali ini lu Aji, gue salahin Aji. Lu membuat keresahan ya di muka bumi ini. Baru bangun kali aku sebenarnya, banyak kali komen. Aji, panggilan untuk pasien BPJS kelas 3 atas nama Aji. Reka ulang please. 1 gentong gede please. Aji, Agus sedih, Aji, Agus sedih. Agus sedih karena yang disiram cuma mata. Yang kena cuma mata. Yang BG cuma mata. Kalau bisa sekeluarga. Geram juga aku nih, muncung dia tuh kalah, muncung betina, Gus. Udah itu bini katanya sekarang lagi pakai emas begitu ya. Pakai emas. Kalungku kalah besarnya, malu aku. Maaf ya kak, nggak sengaja kak, besar kali katanya emas kakak. Tumbuh hidup baru ini kakak yang terima duit banyak sampai kaget kakak langsung beli emas. Itu untuk bini pula, maaf, laki kau loh. Bini Agus, kok ngeri kali kau, ngeri kali kau. Mending udahlah Gus, papa. Mana Aji? Mana Aji? Ji sini Ji. Aduh Ji, lu salah Ji. Lu salah. Kesalahan lu buat repot banyak orang. Aduh, Agus jadinya bersedih kan? Gara-gara lu nih Ji. Ini gara-gara lu Ji. Teknik penyiramannya lu tuh kurang sempurna, kurang merata, bahkan tidak merata Ji. Kurang meluber. CC-nya juga kurang banyak. Gara-gara lu nih. Jadi repot nih, semua orang dibuat repot. Rasanya perlu rekonstruksi ulang. Harus ada penyiraman part 2 Ji. Coba perbaiki teknik penyiramannya biar lebih merata, lebih sempurna, lebih akurat, dan lebih meruber. Dan kalau memungkinkan CC-nya ditambah, jumlahnya diperbanyak Ji. Ya, jadi dicoba lagi Ji ya, agar lebih sempurna Ji. Alright? Ulala. Gue pengen komentarin yang lagi rame kasusnya si Agus. Gue nggak mau ngeledek yang enggak karena sebenarnya nauzubillah min zalik ya guys. Gue tuh menerapkan hal ini dari dulu. Gue nggak pernah mau ngasih pinjam uang ke orang. Kalau misalkan gue mau bantu, gue bantu aja tanpa ngarepin untuk diganti. Karena apa? Manusia kalau dikasih uang bisa jadi setan. Yang gue tahu si Agus ini datang ke podcastnya Kak Denny Sumargo untuk bercerita kenapa dia bisa seperti itu. Netizen simpati nih, kasihan banget, ya ampun kasihan banget. Sampai akhirnya terjadilah penggalangan dana atau penggalangan donasi untuk berobat si Agus. Tapi ternyata dananya disalahgunakan untuk bayar utang, bayar rumah, check out e-commerce segala macam. Kak Novi marah, ya jelas marah karena penggalangan dananya udah jelas untuk donasi pengobatan si Agus. Dan dia punya banyak alasan untuk kayak rumah sakit nggak terima cash, rumah sakit harus pakai BPJS segala macam. Terus banyak juga yang komentar kalau misalkan uangnya itu udah jadi haknya Agus 100%. Balik lagi ke poin utamanya, judul penggalangan donasinya itu untuk pengobatan Agus. Dan kalian netizen aturannya nggak sebodoh itu, kalian udah pasti tahu judulnya itu untuk pengobatan si Agus. Jadi uangnya nggak boleh dipakai untuk kegiatan lain atau urusan lain. Sampai tiba-tiba dia curhat sama pengacara karena dia merasa Kak Novi ini ganggu hidupnya dia dan ganggu keuangan yang udah masuk ke rekeningnya dia. By the way, gue gak merhatiin sebenarnya uangnya masuk ke rekening siapa ya, tapi yang gue tahu kayaknya masuk ke rekeningnya si Agus. Dari si kasusnya Agus ini, gue jadi makin belajar kalau misalkan gue tidak mau meminjamkan uang ke orang itu sebenarnya bukan tindakan yang salah. Lihat, buktinya lihat dari yang orang-orang prihatin, tapi ternyata apa? Ternyata dia setan. Orang itu kalau dikasih duit
wujudnya udah bukan manusia. Jadi kenapa dia bisa kayak gitu, sebenarnya tuh kita harus cari tahu dulu kenapa dia bisa diperlakukan seperti itu. Ini jadi pembelajaran banget buat gue dan mungkin buat kalian semua. Kalau misalkan kita tuh nggak harus selalu kasihan dan selalu baik sama orang, karena kita nggak tahu aslinya mereka gimana.